Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilal Sadar Nusantara dari kelas A2 Manajemen semester 4 Universitas Islam Nusantara Bandung. Dengan NIM saya 4103 3402 181135. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan segala nikmat kepada kita, terutama iman, Islam, dan ihsan, yang sampai saat ini, sampai detik ini kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan rezeki untuk makan, tempat tinggal, yang dimana di luar sana banyak orang-orang yang terkena musibah, dan alhamdulillah sekali kita masih baik-baik aja sampai saat ini. Salawat berserta salam marilah kita curah limpahkan kepada baginda kita, Nabi kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga di hari akhir nanti kita mendapat syafaatnya dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita semua hormati Ibu dosen, Ibu Nita, yang mudah-mudahan disehatkan selalu, disabarkan dalam mengajar, mendidik anak-anak mahasiswa, dan teman-teman juga semuanya semoga tetap semangat dalam belajar apapun kondisinya, apapun yang kita alami saat ini terkait COVID-19. Harus tetap semangat, jaga kesehatan, jaga kebersihan, supaya belajar kita tetap disiplin, belajar kita tetap berjalan, dan tidak mengurangi rasa rasa lapar kita akan menuntut ilmu, ya, seperti itu. Baik, teman-teman, semuanya, untuk mempersingkat waktu dan mempercepat waktu, mari kita langsung saja menuju pembahasan saya kali ini, yaitu manajemen risiko keuangan. Nah, sebelum kita lanjut, kira-kira apa sih manajemen risiko keuangan itu? Nah, jadi kayak gini, manajemen risiko keuangan adalah suatu pendekatan tertentu yang terstruktur atau metodologi dalam mengelola ketidakpastian yang berkaitan dengan suatu ancaman, suatu rangkaian aktivitas manusia, termasuk penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya. Ada suara ini motor jadi kurang kedengaran, mohon maaf. Dan mitigasi risiko dengan menggunakan pemberdayaan atau pengelolaan sumber daya. Nah, strategi yang dapat diambil antara lain adalah memindahkan risiko kepada pihak lain, menghindari risiko, mengurangi efek negatif risiko, dan menampung sebagian atau semua konsekuensi risiko tertentu. Ya, karena sudah agak gelap dan agak kurang kedengaran, sedang hujan, jadi kita dekatkan. Selanjutnya adalah betapa pentingnya manajemen risiko keuangan. Nah, jadi di sini kita akan jelaskan tentang pentingnya manajemen risiko keuangan. Pertama, pertumbuhan jasa manajemen risiko yang cepat menunjukkan bahwa manajemen dapat meningkatkan nilai perusahaan dengan mengendalikan risiko keuangan. Yang pertama. Yang kedua adalah adanya harapan yang besar dari investor, pihak-pihak berkepentingan lainnya, agar manajer keuangan mampu mengidentifikasi dan mengelola risiko pasar yang dihadapi secara aktif. Oke, agak kelihatan ya. Baik.
Selanjutnya yaitu daftar istilah penting. Daftar istilah penting dalam manajemen risiko keuangan. Pertama ada accounting risk, risiko akuntansi. Kedua ada balance sheet, hedge, lindungi nilai neraca. Yang ketiga ada counterparty, individu atau lembaga yang terpengaruh dalam suatu transaksi. Selanjutnya ada credit risk, yaitu risiko kredit, risiko bahwa pihak lawan mengalami gagal bayar atas kewajibannya. Wah, ini ya karena di pinggir jalan jadi kurang kedengaran ya, karena terlalu berisik. Selanjutnya ada derivatif, perjanjian kontraktual yang menimbulkan hak atau kewajiban khusus dengan nilai yang berasal dari instrumen atau komoditas keuangan lainnya. Selanjutnya ada economic exposure ekonomi, pengaruh perubahan kurs valuta asing terhadap biaya dan pendapatan perusahaan di masa depan. Selanjutnya yaitu ada net investment, yaitu investasi bersih, suatu posisi aktiva atau kewajiban bersih yang terjadi pada suatu perusahaan. Ada national amount, jumlah nasional, jumlah pokok yang dinyatakan dalam kontrak untuk menentukan penyelesaian. Yang selanjutnya ada operational hedge, lindungi nilai operasional, pelindungan risiko valuta asing yang memfokuskan pada variabel yang mempengaruhi pendapatan dan beban suatu perusahaan dalam mata uang asing, seperti itu. Selanjutnya ada opsi, yaitu di sini hak ya, bukan kewajiban, untuk membeli atau menjual suatu kontrak keuangan sebesar harga yang ditentukan sebelum atau pada saat tanggal tertentu di masa datang. Selanjutnya ada regulatory risk, resiko regulator. Resiko ini bahwa suatu undang-undang publik akan membatasi maksud penggunaan suatu produk keuangan. Selanjutnya ada risk mapping, pemetaan risiko. Jadi mapping itu pemetaan risiko, misalnya mengamati hubungan temporal berbagai risiko pasar dengan berbagai variabel, laporan keuangan yang mempengaruhi nilai perusahaan, dan menganalisis kemungkinan terjadi. Selanjutnya ada structural hedge, lindung nilai struktural. Terus ada tax risk, risiko pajak. Ada translation exposure, ada transaction potential risk, ada value at risk, value driver, pemicu nilai. Value driver itu pemicu nilai, akun-akun neraca, dan laporan laba rugi yang mempengaruhi nilai perusahaan. Jadi seperti itu. Istilah-istilah penting dalam manajemen keuangan risiko, dan masih banyak lagi ya. Itu sebagian. Oke, bentar. Seperti ini ya. Kita lanjut ke tujuan manajemen risiko keuangan. Tujuan manajemen risiko keuangan adalah untuk meminimalkan potensi kerugian yang timbul dari perubahan tak terduga dalam harga mata uang, tingkat suku bunga, komoditas, harga sekuritas, resiko pasar. Di sini resiko pasar terdapat dalam berbagai bentuk,
Nah, pertama ada risiko likuiditas. Apa itu risiko likuiditas? Timbul karena tidak semua produk manajemen risiko keuangan dapat diperdagangkan secara bebas. Ada diskontinuitas pasar, agak sulit memang. Mengacu pada risiko bahwa pasar tidak selalu menimbulkan perubahan. Pasar tidak selalu menimbulkan perubahan harga secara bertahap. Selanjutnya itu yang ketiga ada risiko kredit. Merupakan kemungkinan bahwa pihak lawan dalam kontrak manajemen risiko tidak dapat memenuhi kewajibannya. Selanjutnya ada risiko regulasi. Risiko yang timbul karena pihak otoritas publik melarang penggunaan suatu produk keuangan untuk tujuan tertentu. Baik, selanjutnya ada risiko pajak. Merupakan risiko bahwa transaksi hedge lindung nilai tertentu tidak dapat memperoleh pelakuan pajak yang diinginkan. Selanjutnya ada risiko akuntansi. Merupakan peluang suatu transaksi hedge lindung nilai tidak dapat dicatat sebagai bagian dari transaksi yang hendak di hedge. Yang selanjutnya nih, apa sih alasan mengelola risiko keuangan? Sebenarnya alasannya apa? Pertama, jadi gini, mengendalikan risiko keuangan dapat meningkatkan nilai perusahaan. Mengendalikan risiko keuangan dapat meningkatkan nilai perusahaan karena investor menyukai manajer keuangan yang mampu mengidentifikasi dan mengelola risiko pasar. Stabilitas aliran kas bisa meminimalkan kejutan laba sehingga ekspektasi arus kas naik. Stabilitas laba mengurangi risiko gagal bayar dan kebangkrutan. Itu kan penting banget kan? Ya, kita perlu mempelajari ini dengan baik karena ini sangat sangat berpengaruh bagi perusahaan-perusahaan ke depan. Selanjutnya manajemen exposure yang aktif membuat perusahaan bisa konsentrasi pada risiko, pada risiko bisnis. Ada risiko bisnis. Misal, perusahaan manufaktur dapat terlindung dari risiko suku bunga dan mata uang dengan berkonsentrasi pada produksi dan pemasaran, memberi pinjaman kreditur, karyawan dan pelanggan juga bisa memperoleh manfaat dari manajemen exposure. Oke, kita masuk ke sesi berikutnya. Mohon maaf karena ini tidak konsisten karena posisinya gelap-gelap. Ya, oke. Kita lanjut ke peranan akuntansi manajemen. Ya, akuntansi manajemen memiliki peranan yang penting dalam proses risiko manajemen keuangan. Pertama, mengidentifikasi pengaruh buruk pasar. Seperti ini ya. Kedua, mengkuantifikasi keseimbangan yang berhubungan dengan strategi respon risiko alternatif. Ketiga, mengukur potensi yang dihadapi perusahaan terhadap risiko tertentu. Yang keempat, mencatat produk hedge lindung nilai tertentu dan mengevaluasi efektivitas program hedge lindung nilai. Jadi singkatnya seperti itu teman-teman. Saya kira untuk sesi pertama ini tentang manajemen risiko keuangan kita cukupkan di sini dulu karena waktu kita terbatas. Jadi kita maksimalkan pada saat ini dulu, video ini dulu. Kalau mau tahu kelanjutannya tentang manajemen risiko keuangan, silakan like, share, and subscribe.
seperti youtuber lain seperti itu. Kita baru bikin YouTube. Jadi untuk mengetahui lebih lanjut tentang manajemen risiko keuangan, silakan subscribe channel ini. Terima kasih sebelumnya telah menonton video ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya, tentang suaranya yang kurang, dengan lampunya yang kurang terang, dan suaranya motor lewat-lewat, ya seperti itu. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga kita semua dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dapat tetap menghidupkan ekonomi bangsa Indonesia, terutama dari diri kita, sekeliling kita, tetangga kita, dan semua orang yang kita sayangi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.